Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Teman-teman sekalian, masih seputar insiden baku tembak ya, antara Brigadir J dengan Baradae ya, yang kemudian menjadi sebuah kasus yang menyita perhatian publik ya. Dan saat ini langkah-langkah investigasi dari kepolisian sedang dilakukan ya, untuk mengumpulkan alat-alat bukti guna terang dan jelasnya kasus yang terjadi ya, karena ini benar-benar menjadi pertaruhan bagi institusi kepolisian sebagai institusi penegak hukum yang diandalkan oleh masyarakat untuk memberikan pengayoman, perlindungan hukum, penegakan hukum dan lain sebagainya. Teman-teman sekalian, di tengah situasi yang seperti ini ya, aku melihat sebuah pemberitaan yang membuatku itu heran, kemudian bertanya-tanya ya. Ini terkait dengan ramalan dari seseorang ya, seseorang yang dia viral, kemudian sangat populer di dunia ramal-meramal sejak adanya event di Mandalika ya, MotoGP di Mandalika ya. Siapa lagi kalau bukan Rara yang dahulu terkenal dengan pawang hujan, karena dia dimintai jasanya untuk mengkondisikan mendung dan hujan saat penyelenggaraan event di Mandalika ya. Setelah event tersebut, nama Rara ini semakin populer. Kemudian beberapa kali juga membuat satu ramalan yang kontroversial, yaitu salah satunya saat dia memberikan sebuah ramalan bahwa putra dari Bapak Ridwan Kamil saat itu sudah meninggal dunia di tengah proses pencarian ya. Belum ada titik temu tentang kondisi yang sebenarnya dari putranya Bapak Ridwan Kamil ya, almarhum American. Tetapi Rara saat itu sudah membuat suatu ramalan bahwa yang bersangkutan sudah meninggal dunia. Yang menjadi masalah saat itu bukan hasil ramalannya, tetapi lebih pada sikapnya yang tidak dianggap tidak memberikan empati di tengah usaha dan doa dari publik untuk keselamatan dari putra almarhum Ridwan Kamil. Jadi dia ramalan tentang sudah meninggal dunia itu dianggap tidak memiliki empati terhadap peristiwa yang terjadi. Teman-teman sekalian, terkait dengan insiden baku tembak antara Brigadir J dan Baradae ya, sesuai pemberitaan kan ada dugaan baku tembak begitu. Kalaupun pengacara dari almarhum Brigadir J memberikan warning, itu hak dari para pengacara ya. Intinya kalau di pemberitaan itu masih dugaan adanya baku tembak antara keduanya. Tetapi teman-teman, kembali ke soal Rara ya. Kali ini Rara juga membuat satu cuitan atau ramalan bahwa meninggal dunianya almarhum Brigadir J ini karena santet begitu. Jadi di tengah upaya-upaya yang dilakukan berbagai pihak, apalagi dari pihak Polri sebagai penegak hukum, dengan investigasinya, dengan forensiknya, dengan scientific investigasi ya. Jadi menggunakan ilmu-ilmu investigasi, forensik, kedokteran dan lain sebagainya. Si Rara ini membuat satu ramalan bahwa almarhum Brigadir J itu meninggal karena santet. Dan yang kedua,
ramalan juga bahwa tidak terjadi perselingkuhan antara Brigadir J dengan istri dari Kadif Propam ya, Irjen Verdi Sambo ya. Cuman kali ini aku fokus pada ramalan soal santet ya. Jadi menurutku ini apa ya, sesuatu yang lucu dan konyol ya, kalau seorang peramal kemudian membuat satu ramalan tentang peristiwa meninggalnya seseorang, padahal bukti-bukti atau setidaknya indikasi-indikasi dari barang-barang bukti yang terlihat di media sosial mengenai adanya luka tembak, kemudian luka-luka yang lain, kemudian keterangan-keterangan dari berbagai pihak. Tetapi si Rara ini membuat ramalan bahwa almarhum Brigadir J meninggal karena santet. Jadi ini seolah-olah dia itu membawa publik itu untuk tidak lagi menggunakan rasionalitasnya, tetapi menggunakan satu ramalan ya, ramalan atau insting gitu. Jadi yang berbeda antara ramalan, prediksi, dan analisis itu berbeda. Kalau ramalan ini tanda-tanda yang konkret itu tidak terlihat, tetapi kalau prediksi kemudian analisa itu bisa dari data, kemudian dari keterangan, kemudian dari alat-alat bukti dan lain sebagainya. Dan sekali lagi sebagai seorang muslim tentu terhadap ramalan-ramalan seperti itu ya aku tidak mempercayainya ya, karena beliau Nabi besar Muhammad SAW pernah bersabda bahwa barang siapa yang mendatangi seorang peramal itu sholatnya selama 40 hari tidak diterima dan dia bisa dianggap dengan posisi sebagai kafir begitu. Dan dalam hal ini aku sekali lagi tidak percaya pada ramalan apapun dari si Rara gitu. Teman-teman sekalian, sebenarnya dalam Islam itu ada istilahnya firasat ya. Firasat itu satu kelebihan yang diberikan oleh Allah, ditanamkan kepada orang-orang soleh untuk jadi ada terdetik di di pemikirannya dan di firasatnya bahwa mengenai sesuatu itu seperti ini, terjadinya seperti ini, itu tapi sebatas hanya firasat. Dan firasatnya orang-orang soleh itu kerap kali terbukti. Tetapi firasat itu bukan sesuatu yang yang dijadikan sebagai ukuran kebenaran dan seyogyanya tidak disampaikan kepada publik gitu. Jadi kalau dalam Islam itu dikenal adanya firasat. Firasat ini sebuah kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang soleh ya, dalam tanda kutip adalah para kekasih Allah. Kalau kita melihat di Quran surat Al-Hijr ayat 75 itu ada di situ yang namanya mutawasimin. Ada yang mengatakan orang-orang itu diberi pengetahuan itu karena adanya tanda-tanda yang ditunjukkan kepada dia, dan ada juga yang berpendapat karena kemurnian hatinya, kejernihan hatinya, Allah memberikan kelebihan pada firasat, pada isi hatinya, pada feelingnya begitu. Tetapi yang seperti itu sekali lagi bukan sebuah ukuran kebenaran dan seyogyanya tidak disampaikan ke publik. Kemudian kalau soal Rara ini ya kalau memang itu profesi dari peramal ya monggo lah. Kalau ada orang yang berkonsultasi menanyakan sesuatu untuk meyakinkan dirinya, untuk mengetahui garis nasibnya, ya silahkan. Tetapi sekali lagi itu untuk urusan private dan disampaikan kepada kliennya begitu. Tapi kalau untuk urusan publik, apalagi dalam proses penegakan hukum yang mengandalkan pada data, pada bukti, itu kalau dia menggunakan atau dia memberikan satu statement bahwa
meninggalnya almarhum Brigadir J itu karena santet, ya menurutku ini konyol, offset dan lucu ya, seolah membawa publik ini mundur dari kemajuan ilmu pengetahuan begitu. Itu aja teman-teman, sikap kita ya menghargailah apapun yang dilakukan oleh para peramal, tetapi sekali lagi kita tetap berpijak pada ajaran Islam untuk tidak begitu saja menerima dan mempercayai sebuah ramalan, apalagi tidak didasari dengan satu metodologi yang ilmiah begitu. Itu teman-teman yang bisa aku sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.